lembah hitam lah. Oh, masuk lembah hitam tuh mas? Lembahnya hitam gitu maksudnya? Iya, apa? Remang-remang maksudnya. Remang-remang. Oh, berarti menyangkut soal-soal cewek-cewek dong? Iya. Hah? Ya, cewek, ya ada yang ya cewek ya. Ya duganya ya itu, ya ada juga yang nggak punya uang habis begituan, ya terpaksa kita lapor security atau petugas di situ, ya gitu aja. Kalau satu malam tuh bisa berapa orang melayani mbak? Artinya terima tamunya? Nggak tentu sih mas, kadang-kadang ya 1, 2 ya, bisa juga pernah sekali sampai 5 orang gitu. Ya kalau lagi sepi ya benar-benar nggak ada. Pernah nggak Mbak Santi melayani laki-laki yang nafsunya tinggi atau om lah yang terus sampai digenjot habis-habisan sampai tepar atau lemas gitu? Maaf ya Mbak Santi, pertanyaannya agak-agak sedikit ini. Mas ini ada aja pertanyaannya, tapi ya dulu sih mas pernah sekali kejadian, habis itu saya kapok lihat-lihat ya, kebetulan mungkin nih ya om-om atau gadun gitu ya, mungkin dia makan obat atau obat kuat atau apa ya, saya benar-benar lemas, tepar, udah nggak sanggup lagi gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bro semuanya, sahabat Indonesia. Jumpa lagi dengan kami Edi Gundul dan Agung Erkanfa di channel YouTube Ngeselin Vlog 22. Ngeselin Vlog 22. Nah, Mas Bro, channel ini terpercaya dan terakurat. Dan satu lagi nih, apa nih? Menginspirasi sahabat Indonesia. Ente nggak percaya gua ngomong gini? Nah, terus gimana Mas? Siapa kita? Indonesia bersatu. Oke, kalau gitu panteng terus channel kita, jangan skip. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe And like, like, share, and comment di Ngeselin Vlog 22. Check it out, bro. Halo guys, hari ini target Ngeselin Vlog 22 adalah di tempat yang katanya tempat apa namanya, remang-remang, tempat remang-remang ya. Nah, hari ini partner kita ini Edi Gundul bersama Agung Erkanpas mau langsung sidak ke TKP. Tapi sebelum sidak ke TKP, kita mau mewawancarai ada seseorang yang lebih tahu soal kehidupan malam ini secara natural, akurat dan menginspirasi ya. Jangan diambil negatifnya gitu loh Mas Kanvas. Tujuan kita adalah membenahi sesuatu yang tidak benar. Betul. Itulah dari vlog Ngeselin 22. Oke, jangan lama-lama soalnya tadi gue udah kontak dia. Oke. Dia udah standby. Oke. Tapi gue lupa namanya tuh siapa ya, Mas Agung Kanvas. Nggak tahu. Lebih baik kita cek itu aja langsung ya. Oke Mas? Samperin. Tetap semangat. Oke, siap. Maju, go. Maaf Pak, boleh tahu namanya siapa? Santi mas, Asalnya dari mana? dari Brebes mas. Sudah berapa lama terjun ke dunia malam seperti ini? Ya lebih kurang sudah 5 tahun mas. Kok bisa terjerumus katakanlah ke lembah hitam seperti ini? Ya habis gimana lagi mas, gak ada kerjaan lain. Samping itu juga saya nggak sekolah, saya harus menghidupi orang tua, anak juga, jadi ya terpaksa gitu mas. Ya jujur, siapa sih yang mau melakoni kerjaan seperti ini? Ya gimana lagi ya, seperti saya bilang tadi. Apa suka duganya Mbak Santi selama menggeluti bidang dunia malam ini alias jadi kupu-kupu malam? Ya kalau suka dukanya ya pasti ada lah mas, ya nama kerjaan seperti ini. Ya kita ngadapi tamu yang macam-macam modelnya,
ada yang masih muda, ada om dan sebagainya. Ya sukanya ya kalau dikasih tip atau kelebihan dari hasil melayani mereka. Ya dukanya ya itu, ya ada juga yang gak punya uang habis begituan, ya terpaksa kita lapor security atau petugas di situ, ya gitu aja. Kalau satu malam tuh bisa berapa orang melayani, Mbak? Artinya terima tamunya. Nggak tentu sih Mas, kadang-kadang ya 1, 2, ya bisa juga pernah sekali sampai 5 orang gitu. Ya kalau lagi sepi ya benar-benar nggak ada, sepi ya namanya gitu, lihat sikon juga Mas gitu. Oh iya Mbak Santi, maaf ya, ini pertanyaannya agak pribadi gitu ya. Pernah nggak Mbak Santi ngelayani laki-laki yang nafsunya tinggi atau om-om lah, yang terus sampai digenjot habis-habisan sampai tepar atau lemas gitu? Maaf ya Mbak Santi, pertanyaannya agak-agak sedikit ini. Mas ini ada aja pertanyaannya, tapi ya dulu sih Mas pernah sekali kejadian. Habis itu saya kapok lihat-lihat ya, kebetulan mungkin nih ya om-om atau gadun gitu ya, mungkin dia makan obat atau obat kuat atau apa ya, saya benar-benar lemas, tepar, udah nggak sanggup lagi gitu ya. Sekali itu aja Mas. Mbak, maaf Mbak Santi, pertanyaan terakhir nih ya, apakah ada niat ya untuk ya katakanlah tobat atau keluar dari dunia seperti ini? Karena dunia seperti ini identik dengan hal-hal yang sangat punya risiko tinggi gitu loh ya, bisa bahaya lah ya untuk keselamatan. Dan apa ada punya niat untuk berhenti dari pekerjaan seperti ini dan cari pekerjaan lain? Gimana ya Mas ya, kalau niat sih ataupun ya udah ada sih dari dulu, tapi ya itu saya belum dapat pekerjaan lain. Siapa sih yang mau kerjaan seperti ini terus menerus gitu Mas? Oh iya Mbak Santi, syukurlah, mudah-mudahan niat Mas Santi ini dikabulkan sama Tuhan, dan ada seseorang yang mau kayak katakanlah mengawini Mbak Santi dengan sah, yang punya sifat atau tujuan yang baik lah. Mbak Santi bisa keluar dari dunia ini. Oke Mbak ya, terima kasih sudah memberikan informasi. Maaf nih keterangannya kita upload di channel YouTube Ngeselin Vlog 22 ya, boleh ya Mbak ya? Ya Mas, nggak apa-apa Mas, silakan ya. Makasih banyak ya Mas ya, udah nanya-nanya soal kehidupan saya. Mudah-mudahan saya niat saya tadi bisa tercapai dan saya keluar dari dunia hitam seperti ini. Selamat sore Mas. Sore. Oh ya, lagi ngapain nih? Lagi nyantai aja. Lagi nyantai, enak bener ya lagi nyantai. Dengan Mas siapa nih? Mas Der Codet. Siapa Mas? Der Codet. Der Codet, bukan Udin Codet. Bukan, Der Codet. Oh, Der Codet ya. Mas, ngomong-ngomong profesinya apa ya sekarang? Ya sekarang apa ya? Ya freelance aja lah. Freelance, tapi freelance yang baik-baik gitu maksudnya ya? Ya baik-baik. Oh gitu, berarti punya masa lalu ya Mas ya? Pekerjaan itu, profesi masa lalunya ada ya? Ya dulu apa ya, pernah kerja di lembah hitam lah. Oh, masuk lembah hitam tuh Mas? Lembahnya hitam gitu maksudnya? Ya apa? Remang-remang maksudnya? Remang. Oh, berarti menyangkut soal-soal cewek-cewek dong? Ya. Hah? Ya cewek, ya ada yang ya cewek, ya tamu-tamu. Oh gitu. Itu kalau boleh tahu nih, kita kan dari Ngeselin Vlog 22 nih, konten YouTube. Kira-kira bisa berbagi cerita nggak Mas ya tentang bagaimana sih pengalaman Mas waktu ya, hidup di dunia, maaf ya kita katakanlah dunia gelap, dunia hitam gitu ya? Ya. Gimana kira-kira Mas bisa cerita sedikit awal mulanya gitu, kok bisa aja masuk ke situ?
ada yang ngajak gitu dulu. Oh, ngajak. Ya, ada yang ngajak, tiba-tiba kok kerjanya di tempat ginian gitu. Oh, kaget juga gitu ya. Kaget juga. Terus istri tahu nggak? Saya sebelum itu belum punya istri. Oh, masih bujangan. Jangan gitu. Oh, masih cari identitas lah yang ngelantung sana sini. Terus gimana Mas ceritanya? Tiba-tiba dari situ hidup di tempat kayak gitu ya kita kaget ya. Nggak taunya ya kok suruh ngurusin anak-anak gitu kan. Terus sebagian ya dari siapa gitu kita tanya kan. Kayak cewek itu masuk ya harus ditanya asal usulnya bisa masuk ke sini apa. Umurnya gitu juga ya? Iya, umurnya Minimal paling banyak diterima berapa umurnya? ya nggak tertentu. Ada yang umur 18 tahun, 25 tahun. Oh, udah dewasa, udah bisa ngelayani lah gitu ya. Ya, kita tanya Terus? asalnya dari mana. Iya, tapi maaf nih Mas, pernah nyobain nggak? Iya. Kalau nyobain masih takut dulu ya. Oh gitu, tapi Mas tadi ketawanya kok ketawa udah pernah nyobain kayaknya. Hah? Ya itu Rahasia, pasti ya. udah pasti ya. Namanya wajar lah ya, namanya laki-laki gitu ya. Oh iya. Nah terus itu berapa lama sih Mas hidup di dunia begitu? Saya ikut di dunia gitu hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Mas tahu nggak itu kerjaannya benar atau itu salah? Kalau menurut kita bawa ke agama, itu salah atau dipandang atau rendah dari kalangan masyarakat, itu profesi yang sangat ya orang marginal, istilah orang pinggiran yang rendah. Itu pernah mendapat sorotan seperti itu nggak? Ya pastilah, kita diumumin kok bisa kamu kerja di tempat gituan. Kok nggak? Ya ini kan itu tempat apa ya? Kalau menurut agama nggak bagus lah kayak gitu. Nggak kan. bagus ya. Ya. Kalau dari segi penghasilan itu rata-rata berarti ngambil komisi dari cewek-cewek yang habis dipakai sama tamu gitu ya, habis ngamar lah kalau istilah ininya ya. Cuman kita gaji kan di situ kan. Oh ada gaji. Ya kita juga gaji. Komisinya ada juga. Ya kadang-kadang Dari ceweknya. Dari ceweknya kadang-kadang ya dikasih. Oh gitu. Ada rezeki. Gitu kan. Kalau boleh tahu berapa ya, sekitar berapa tuh kira-kira? Ya kalau dulu mah masih kecil ya, tahun-tahunnya dulu mah tahun berapa? Tahun berapa tuh Mas? Tahun 80-an ya. Tahun 80-an ya. Paling Tapi kasih 5.000. oh 5, tapi 5.000 kan udah cukup ini ya. Ya. Terus kalau ceweknya itu ada nggak yang pernah tamunya itu nggak bayar gitu loh atau kabur? Ya. Nah itu tindakan Masnya sebagai koordinator nih. Ya kita panggil, kalau yang lain itu mah kita panggil tamunya yang mana. Oh gitu. Palingnya kita sita KTP-nya. Oh gitu. Dulu beresin dulu. Ditahan ya. Ya, Tapi pernah kejadian nggak Mas? ya kalau gitu mah udah sering ya. Oh, udah sering ya? Sering ya gitu ya, risikonya hidup di dunia malam kan gitu kan. Oh resikonya hidup dunia malam Ya. gitu ya. Cuman kita ya harus arif juga ngadepin orang kayak gitu. Iya iya iya. Jangan ada keributan. Jangan ada keributan. Tapi pernah terjadi keributan nggak di kamar selagi week gitu? Kejadian keributan ya ada yang pernah gitu, karena kasar tamunya atau apa. Oh, main banting-banting gitu ya, kayak orang Jepang gitu ya Mas ya. Oh gitu ya. Terus perempuannya itu kalau udah terjadi begitu biasanya kabur keluar dong. Tapi ya kamu keluar lapor. Lapor. Tamu ini belum ini. Tamunya ditahan dong. Ya tamunya tahan. Nah, kemudian setelah sekian berapa lama terus kepikir bahwa ini kerjaan nggak benar, gua harus keluar, gua harus tobat, istilahnya kan gitu Mas ya. Ya itu ada. Itu berapa lama rentan waktunya Mas ini punya pikiran seperti itu? Semenjak itu Berapa tahun? 5 tahun 6 tahun saya itu kepikiran kayak gitu tuh. Lama-lama? Saya hidup di dunia gelap ini terus. Kesananya kan bagaimana ya? Nantinya kalau udah sampai 10 tahun itu belum keluarga tuh ya, sampai 10 tahun sampai keluar dari dunia hitam ini belum keluarga. Saya begitu keluar dari dunia hitam ini, saya berkeluarga. Oh gitu. Keluarga, Tapi cerita nggak sama keluarga bahwa pernah hidup di dunia seperti itu? ya pernah cerita, saya dulu kerja kayak gini. Tapi nerima ya, calon istrinya itu nerima. Yang nerimain gitu ya. Ya udah, masalahnya kan sudah terlanjur ya Mas ya. Nah setelah itu sekarang udah ini ada kepikir nggak pengen lagi mau balik ke dunia yang seperti itu, karena pasti ada enaknya juga dong. Ya kepikiran cuman kita kan sekarang udah berubah kan.
Dunia ini udah berubah, ya kita harus lebih ke jalur yang baik-baik aja. Oh, gitu ya. Yang dulu-dulu tinggalin aja. Oh, ini udah benar-benar istilah orang sekarang tobat, udah benar-benar tobat ya. Ya harus itu sih, kita punya prinsip. Pernah nggak dapat cobaan ataupun orang ngajak, teman ngajak, ya udahlah cuman minum-minum dikit atau apa dikit ya nongkrong-nongkrong gitu. Oh pernah. Ada ya, tapi disetujui apa ditolak? Kalau kayak gitu kita dengan baik-baik ya, ngomongnya dengan baik-baik. Saya udah lama nggak kena minuman gitu, maaf ya, gitu sama teman-teman atau apa gitu kan. Jadi benar-benar udah ini ya, minumnya berhenti, ceweknya nggak berhenti? Berhenti juga? Berhenti juga. Oh, jangan berhenti sampai juga. berhenti juga. Karena kita udah berkeluarga, malu sama keluarga ya kan. Iya, ini masnya agak seperti konten ini mas, ngeselin, ngomongnya ngeselin juga nih si mas ini. Ketawa, kayaknya kepikir masa lalu kayaknya nih ya. Iya. Tapi bener nih, nggak bakal mau naik lagi ya? Oh enggak. Bakal mau kembali lagi ke dunia itu? Tidak. Karena pasti ada enaknya, pasti ikut nyicipin juga dong. Kalau yang enak-enak itu gampang memang sih. Gampang ya, tapi swear ya, benar ya, bahwa nggak pernah merasakan daripada itunya, anak didiknya, anak asuhnya. Kalau kita kan dulu pendidikan asuhnya itu kan, kalau kamu bekerja gini, jangan selanjutnya kerja gini terus. Oh, gitu kan. bagus gitu ya. Lebih baik kamu ada keterampilan apa, menjahit, nyulam, atau apa kan gitu kan. Apa yang kamu, skill yang kamu punya untuk bekal kamu keluar dari sini. Jangan selamanya kerja di tempat ginian terus. Oh iya, bagus. Tapi pernah tertarik nggak sama salah seorang anak didiknya, apa ya, kubu-kubu malam itu ada masnya sendiri pernah tertarik dan terus pengen nikahinya gitu loh? Ya itu pernah tertarik itu. Terus nggak diterusin? Nggak, cuman kan ya bagaimana ya, kalau biasa diantar dapat duit banyak, kita nggak ini kan nggak bisa itu kan. Takutnya kita lagi kerja benar, dia kerja nggak benar lagi malamnya ya. Itu iya. Itu aja ada keraguan lah gitu ya. Iya. Tadi mas apa tadi, lupa? Darcodet ya. Oke, Mas Darcodet, terima kasih ya, udah informasinya udah cukup detail. Mudah-mudahan masnya nggak. Ya, sama-sama. Makasih, walaupun cuma punggungnya doang. Maaf ya Mas Darcodet, walaupun punggungnya doang. Kami dari Ngeselin, Edi Gundul dan Agung Erkanvas mengucapkan terima kasih ya. Mudah-mudahan nih channel bisa menginspirasi teman-teman lain yang seprofesi sama Mas Darcodet ini meninggalkan pekerjaan.